Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliati. Saya guru Bahasa Indonesia dari SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang musim pancaroba dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan tidak lupa minum vitamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks biografi, menulis teks biografi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks biografi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah suatu bentuk cerita tokoh dalam mengarungi kehidupannya atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi, apabila ada suatu teks yang riwayat hidupnya ditulis oleh orang lain, itu disebut dengan teks biografi. Di dalam teks biografi itu isinya meliputi hal-hal yang terdapat dalam teks itu meliputi satu, data pribadi tokoh. Ada nama, riwayat pendidikan, sampai riwayat pekerjaan tokoh yang akan kita tulis teks biografinya. Yang kedua adalah hubungan tokoh, yaitu hubungan keluarga, teman, atau kerabat dekat. Jadi di sini mengisahkan atau menginformasikan atau menceritakan tentang keluarganya. Ayahnya siapa, ibunya siapa, jika saudaranya berapa, siapa saja nama saudaranya. Jika sudah menikah, berarti istrinya siapa, anaknya ada berapa, siapa saja nama anaknya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah prinsip hidup, yaitu cita-cita dan perjuangan tokoh. Di sini diceritakan beliaunya itu berjuang dalam hal apa. Cita-citanya beliau apa? Hal-hal yang memotivasi dari biografi beliau itu apa? Itu masuk dalam prinsip hidup. Yang keempat adalah hasil perjuangan. Di sini hasil perjuangannya itu bisa berupa yang sudah berhasil atau yang belum berhasil, yang belum dicapai. Dan yang kelima adalah karya atau prestasi. Karya atau prestasi yang pernah dicapai dan dikenang sampai saat ini dari tokoh biografi yang kalian tulis. Dari isinya tadi kita juga bisa mengambil manfaat membaca teks biografi. Dalam membaca teks biografi kita akan mendapatkan manfaat yang pertama, bisa menjadi motivator diri untuk selalu belajar agar berhasil seperti tokoh yang kita tulis dalam biografi kita atau yang kita baca dari biografi mereka. Yang kedua, memberi inspirasi bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja keras dan pengorbanan. Dalam biografi terdapat struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, yaitu berisi tentang latar belakang kisah atau peristiwa berkenaan dengan kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Yaitu peristiwa kapan beliaunya dilahirkan, siapa nama orang tuanya, di mana beliaunya lahir, bagaimana keadaan keluarganya. Itu ada di dalam orientasi. Jadi latar belakang kisah peristiwa dari tokoh yang kita akan tulis. Yang kedua ada peristiwa penting.
yaitu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis waktu meliputi kejadian utama tokoh. Jadi di sini beliaunya dari kecil, beliaunya itu sukanya apa, keinginannya apa, cita-citanya apa. Setelah itu beliau sekolah di mana, mulai dari SD, SMP, dan seterusnya, tingkat pendidikannya beliau. Terus beliaunya bisa sukses, itu karena apa? Beliaunya ini memiliki sikap apa yang bisa menjadikan biografi, sehingga orang lain itu ada minat untuk menulis teks biografi beliau. Itu peristiwa-peristiwa penting di sini. Yang ketiga adalah reorientasi, namanya re. Reorientasi di sini adalah berisi komentar, evaluasi mengenai rangkaian peristiwa penting yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi reorientasi ini adalah gabungan dari orientasi dan peristiwa-peristiwa penting. Walaupun reorientasi ini tidak wajib, tapi alangkah baiknya diberi atau ada di dalam struktur teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks biografi, diantaranya adalah menggunakan pronomina. Pronomina, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya ia, dia, beliau. Jadi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya menulis, membaca, berjalan. Beliau memiliki cita-cita menulis sebuah cerpen. Jadi di sini ada kata tindakan. Menggunakan kata adjektif atau kata sifat. Beliau sangat cerdas, sangat pandai. Itu kata-kata adjektif atau sifat. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, diberi, ditugaskan, atau dipilih. Jadi kata kerja yang pasif mendapat imbuhan di. Beliau ditugaskan untuk menuntaskan atau untuk mendamaikan perang di mana, atau mendamaikan sengketa di mana, ya, itu menggunakan kata kerja pasif. Yang berikutnya menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh. Contohnya kata memahami, kata menyetujui, kata menginspirasi. Saya dapat memahami karakter tokoh ini karena saya sering membaca buku karyanya. Yang terakhir adalah menggunakan konjungsi urutan waktu. Contohnya, setelah itu, kemudian, ketika, dan lain-lain. Di dalam teks biografi ada beberapa jenisnya. Jenisnya ada 2, yaitu autobiografi dan biografi. Apa itu autobiografi? Autobiografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi, kisahnya, ceritanya, riwayat hidup ditulis oleh orangnya sendiri, bukan oleh orang lain. Itu namanya autobiografi.
Sedangkan biografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi yang menulis adalah orang lain, riwayat hidup seseorang. Itu disebut biografi. Selain jenis teks biografi, juga ada langkah-langkah menulis teks biografi. Ini merupakan bagian penting yang harus kalian pahami karena materi pokok pada pertemuan kali ini. Dalam menulis teks biografi, kita harus melakukan kelima langkah-langkah berikut ini agar teks biografi kita menghasilkan yang maksimal. Yang pertama, menentukan tokoh. Sebelum kalian menulis, otomatis kalian harus menentukan tokoh. Siapa yang akan kalian tulis? Idolanya siapa yang akan kalian tulis? Riwayat hidupnya siapa yang akan kalian jelaskan? Yang kedua, menentukan bahan. Setelah kalian tahu tokoh siapa yang akan kalian tulis, maka kalian akan mencari bahan apa saja yang akan kalian kembangkan di dalam penulisan teks biografi tokoh yang kamu pilih tadi. Yang ketiga, temukan fakta-fakta utama. Jadi di sini teks biografi itu bukan teks rekayasa, tetapi teks yang real, nyata adanya. Sehingga kalian harus menemukan fakta-fakta dari tokoh yang kalian pilih. Belionya apa benar, lahirnya di Surabaya mungkin, terus tanggalnya tanggal berapa, bulan, tahun, nama ayahnya, dan sebagainya. Silakan kalian mencari fakta-fakta berkaitan dengan tokoh yang sudah kalian pilih. Yang keempat, tentukan bagian penting. Bagian pentingnya di sini beliau bisa sukses, bisa berhasil, karena apa? Apa yang bisa kita teladani dari tokoh yang sudah kalian pilih? Itu kalian jelaskan di bagian penting ini. Setelah itu yang terakhir, menentukan daya tarik tokoh yang kita angkat. Daya tariknya apa ya? Apa karena beliau pintar, apa karena beliau kreatif, dan sebagainya. Itu kalian tulis di dalam teks biografi yang kalian buat. Sebelum kita pada inti permasalahan tentang menulis teks biografi, alangkah baiknya kalian kerjakan soal di bawah ini. Soal-soal ini silakan kalian kerjakan. Apa perbedaan teks biografi dan teks autobiografi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sebutkan struktur teks biografi. Tadi sudah ada juga. Sebutkan langkah-langkah menulis teks biografi. Ada 5 langkah tadi. Sebutkan kaidah kebahasaan teks biografi. Dan yang terakhir, sebutkan manfaat membaca biografi. Di sini nanti kalian tulis, kalian jawab, setelah itu kalian kirim di Google Form seperti biasa ya kan. Ini tadi kan sudah saya beri linknya. Sekarang kita, agar kalian paham, akan saya perlihatkan contoh tentang teks biografi. Salah satunya ini saya bentuk berupa mind mapping ya, agar kalian itu lebih memahami, lebih cepat mengerti, karena poin-poin dari biografi yang kalian tulis itu sudah ada di sini. Di sini tentang biografi Susi Pujiastuti, yaitu menteri ya kan, waktu zamannya Jokowi beliau menjadi salah satu menteri perikanan dan kelautan yang sangat viral karena tidak berijazah sarjana tapi beliau bisa menjadi menteri. Di sini seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa teks biografi itu ada 3, ya kan, strukturnya mulai dari orientasi, peristiwa pentingnya, dan reorientasi. Susi Pujiastuti ini orientasinya beliau lahir tanggal 15 Januari tahun 1965
di Pangandaran putus sekolah ketika SMA. Jadi beliaunya tidak berijazah SMA tapi berijazah SMP. Peristiwa pentingnya, beliau pada tahun 1983 menjadi pengepul ikan lobster dan mendirikan PT Asi Pujiastuti Marine Product. Dapat membeli 2 pesawat. Tahun 2012 telah mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe. Walaupun Susi hanya berijazah SMP, sehingga mendapatkan julukan pengusaha tanpa gelar sarjana. Yang reorientasi pengulangannya atau kesimpulannya, selain jadi pengusaha hasil laut dan transportasi yang sukses, ternyata Susi juga pernah menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di era Jokowi dan Yusuf Kala ketika itu. Nah, ini adalah contoh teksnya secara lengkap. Yang tadi adalah mind mapping atau inti dari masalah-masalah yang ada. Contoh teks biografi Susi Pujiastuti. Yang menjadi orientasi atau pengenalan di awalnya adalah Susi lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajah Suwuh Lasminah. Keduanya berasal dari Jawa Tengah. Namun, sudah 5 generasi hidup di Pangandaran. Keluarga Susi memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya adalah Haji Ireng, yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, SMA negeri. Di SMP Negeri 1 Pangandaran, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan Golput, golongan putih. Selain itu, Susi juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Yang struktur kedua, di bagian peristiwa penting. Setelah putus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996 Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT Asi Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Pada 2004, Susi memutuskan membeli 2 buah pesawat Cessna Caravan menggunakan pinjaman dari sebuah bank BUMN. Hal itu didapatkannya setelah 4 tahun berusaha meyakinkan beberapa bank. Melalui PT Asi Pujiastuti Evanston
yang ia dirikan, kemudian pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran ke Jakarta. Dengan menggunakan pesawat lobster yang dikirim lebih segar dan tingkat kematiannya pun jadi lebih rendah. Jadi di peristiwa penting ini kita akan tahu bahwa Susi yang hanya lulusan SMP itu bisa menjadi seorang pengusaha ikan lobster yang memiliki pesawat. Hanya modalnya yang di awal modal itu hanya 750.000. Setelah dengan kegigihannya, keuletannya, beliau bisa menjadi sukses, bisa berkembang bisnisnya sehingga bisa mendirikan pabrik pengolahan ikan. PT ASI Puji Astuti Marine diberi nama itu. Dan beliau juga punya inisiatif, lebih peka, lebih bisa berkreatif untuk meningkatkan hasil usahanya itu bisa sampai ke luar negeri. Jadi diekspor ke luar negeri, ke Asia dan Amerika. Karena jaraknya Asia Amerika cukup jauh dari Indonesia, akhirnya beliau berpikir lagi bagaimana supaya cepat sampai di sana sehingga ikannya di sana itu nanti sampai di sana masih segar dan masih hidup. Maka beliau berusaha untuk membeli pesawat, memutuskan membeli 2 pesawat di sana. Setelah itu beliau ya kan punya inisiatif untuk membeli pesawat, ya karena itu berarti pengirimannya lebih cepat, ikannya lebih segar, dan ikannya tidak mudah mati. Jadi tingkat kematiannya itu menjadi rendah. Itu peristiwa pentingnya. Peristiwa penting berikutnya yaitu keberhasilannya menyingkat waktu pengiriman produk perikanan hingga berkembang menjadi bisnis aviasi. Tak lepas dari peran sang suami Christian van Stomberg yang merupakan seorang pilot asal Jerman. Pada saat itu hanya berselang sebulan sejak Susi membeli pesawat untuk mengangkut ikan, tsunami menerjang Aceh. Ribuan orang meninggal dunia dan hampir semua akses transportasi yang masuk ke Aceh terputus. Atas inisiatifnya sendiri, Susi meminjamkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan selama 2 minggu. Namun, ketika Susi akan menarik kembali pesawatnya, banyak organisasi kemanusiaan yang ingin tetap memakai pesawatnya. Mereka bersedia menyewa pesawat Susi untuk mengirim bantuan ke Aceh. Dari sini, Susi kemudian berpikir untuk secara serius terjun ke bisnis penerbangan. Sampai tahun 2012, perusahaan penerbangan milik Susi telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat berbagai tipe. Maka Susi Pujiastuti diberi atau disebut sebagai contoh pengusaha sukses tanpa gelar sarjana. Jadi di sini karena kegigihannya, keuletannya, karena keproduktifannya, beliau ya kan yang pertama hanya memiliki 2 pesawat, terus beliau itu punya jiwa kemanusiaan yang tinggi, dipinjamkan pesawatnya itu untuk membantu korban tsunami, terus mau diminta lagi ternyata masih disewa sama pihak pemerintah. Dia memiliki inisiatif lagi untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu di dunia penerbangan. Sehingga bisa sampai memiliki atau bisa mengoperasikan perusahaan penerbangan miliknya itu bisa mengoperasikan 50 pesawat berbagai tipe. Bagaimana seorang lulusan SMP bisa seperti ini? Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober tahun 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air
dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Jadi setelah beliaunya mendapatkan amanah untuk menjadi menteri kelautan dan perikanan, beliau langsung melepas semua jabatan menjadi direktur di penerbangan maupun di perusahaan perikanannya, supaya beliau lebih fokus pada menjalankan pemerintahan karena menjadi amanat dari semua rakyat. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu reorientasi. Selain berprofesi sebagai pengusaha selaut dan juga transportasi udara, Susi Pujiastuti juga pernah menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada era Presiden Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala. Angka konsumsi ikan nasional per kapita juga meningkat selama Susi menjabat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Bahkan, Susi Pujiastuti menjadi pilihan favorit netizen untuk dipilih kembali menjadi menteri di periode kedua pemerintahan Jokowi. Jadi dari sini kalian mengerti apa isi dari bagian ketiga, reorientasi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hal-hal yang sudah kalian sampaikan, kalian jelaskan di bagian orientasi, yaitu tadi yang di bagian awal atau pengenalan tokoh biografi yang kalian pilih, dan di bagian yang kedua yaitu peristiwa penting. Jadi inti-inti dari peristiwa penting yang sudah kalian jabarkan itu nanti kalian ulas kembali, kalian ceritakan kembali pada bagian reorientasi. Dari sini kalian akan memahami apa sih tes biografi itu. Jadi di sini kita tahu bahwa Pujiastuti, secara singkat ya tadi, beliau hanya seorang lulusan SMP tanpa berijazah sarjana. SMA pun tidak ada ijazahnya beliaunya. Tetapi beliau di sini karena kegigihannya, keuletannya, keaktifannya, pantang menyerahnya, beliau bisa melihat ya kan pasar, ya kan, bisa melihat kalau berdagang itu melihat lingkungan sekitarnya. Seperti tadi beliau karena ada di lingkungan Pangandaran yang kebanyakan itu adalah penghasil ikan, beliau akhirnya berusaha menjadi pengusaha ikan. Tapi beliau menjadi pengusaha ikannya itu tidak ikan biasa, ikan yang sangat digemari oleh banyak orang tingkatan tinggi, kalangan tinggi, yaitu lobster. Terus lobster ini juga sangat digemari di luar negeri. Sehingga beliau akhirnya melebarkan sayap untuk mengirim atau mengekspor ikannya tadi sampai ke Asia, ke Amerika. Awalnya beliau hanya dengan transportasi laut. Setelah beliau pikir banyak yang rusak ikannya jadi banyak yang mati, sudah tidak segar lagi. Akhirnya beliau punya inisiatif untuk membeli pesawat. Dengan modal yang pas-pasan, beliau mencari pinjaman ke beberapa bank agar percaya untuk meminjami beliau. Dan akhirnya dipinjami sehingga beliau bisa membeli pesawat. Setelah beliau memiliki pesawat, secara otomatis pengiraan atau mengekspor ikan tadi menjadi lebih cepat waktunya. Sehingga ikan menjadi lebih segar sampai di sana. Untuk kematian ikan juga menurun. Setelah itu mengembangkan lagi beliaunya di bidang udara. Pertama beliau hanya sekedar bisnis di udara. Tapi karena melihat kondisinya ternyata di
Jadi bisnis ya kan, bisnis di transportasi udara itu menggiurkan karena dilihat karena pengalaman beliau dari peristiwa tsunami yang kalau ingin menyumbangkan untuk memberikan bantuan melalui laut susah, melalui udara susah, melalui laut susah, melalui darat susah, beliau memberikan inisiatif untuk meminjamkan melalui udara. Dan ternyata melalui udara itu sangat efektif juga. Sampai-sampai dipinjam pesawatnya. Karena jiwa bisnisnya yang sangat maju, akhirnya beliau mengembangkan sayapnya di bisnis transportasi udara sampai bisa mengoperasikan 50 pesawat tadi. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita petik dari tokoh biografi Susi Puji Astuti ini. Dari sini ada ditanyakan, jika sudah paham semuanya, silakan nanti kalian kerjakan tugas. Setelah itu kalian presentasikan dan Ibu akhiri. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan yang Ibu sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.